Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Pusat Usaha Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam virtual pembukaan acara Karya Kreatif Indonesia membahas bersama pengendalian dan perbaikan para pelaku UMKM agar bisa bangkit lagi setelah dilanda pandemi COVID-19. Acara terbatas yang dilangsungkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu 7 Oktober 2020 dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Terlihat para undangan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Semoga berjalan dengan lancar dan tentunya dapat mengapresiasi hasil karya UMKM di seluruh Indonesia. Pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia dilakukan untuk mendukung fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia di bidang kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Untuk mendorong UMKM sebagai sumber pertumbuhan, Bank Indonesia menyusun strategi nasional pengembangan UMKM yang menekankan pada 3 pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan, yang diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia selama ini. Untuk itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tantan Heroika, pada kesempatan ini menyampaikan ada beberapa langkah yang harus dihadapi untuk memperbaiki kembali perekonomian, terutama bagi para pelaku usaha UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan adanya pandemi ini kan, yang rata-rata dirasakan oleh UMKM adalah penurunan penjualan, lalu kesulitan untuk mencari bahan baku. Dan yang ketiga adalah modal. Dan tentunya terkait dengan pandemi ini juga perlu kita atasi. Untuk memulihkan ekonomi itu ada 5 hal yang perlu kita lakukan bersama. Yang pertama adalah bagaimana pengendalian COVID ini bisa dilakukan dengan baik. Itu pintu masuk untuk pemulihan ekonomi adalah pertama pengendalian COVID. Kalau pengendalian COVID kita nggak terlalu baik, otomatis yang ada adalah mobilitas masih terbatas. Kalau mobilitas akses terhadap produksi, akses terhadap ekonomi masih terbatas, ya ekonomi juga agak sulit bergerak gitu. Sehingga pertama adalah memang bagaimana kita bisa melakukan pengendalian COVID ini dengan baik. Yang kedua adalah setelah kita mengendalikan dengan baik, ya, dan di sini sebenarnya sudah berjalan, dan di Indonesia juga kalau kita lihat sudah berjalan setelah baik masuk ke masa era new normal, ya. Meskipun kalau kita lihat di beberapa wilayah juga ternyata era new normal bukannya malah menurunkan, malah naik gitu ya, dan ada beberapa yang juga melakukan PSBB, sehingga tentu ini juga berdampak terhadap ekonomi. Jadi kalau pengendalian sudah baik, harusnya sektor-sektor ekonomi yang potensial, ekspor segala macam sudah mulai bisa dibuka. Gitu harapan kita agar ekonomi bisa bangkit dan pulih kembali. Yang ketiga adalah dukungan dari APBN, APBD, ya, karena dengan defisit fiskal yang semakin besar, ya, kebutuhan untuk pemulihan ekonomi kan pemerintah besar itu, ya, dan sudah dianggarkan. Kemudian juga kita lihat likuiditas juga sudah diperlonggar gitu, ya. Nah, harapan kita anggaran-anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah itu segera dikucurkan, direalisasikan agar konsumsi masyarakat bisa naik, ya, sehingga demand terhadap dunia usaha juga semakin tinggi, dunia usaha juga bergerak. Nah, yang keempat adalah bagaimana restrukturisasi kredit, restrukturisasi pembiayaan dunia usaha, fungsi intermediasi perbankan, serapan kur, ini juga harus berjalan dengan baik. Karena secara makro, ya, tadi defisit fiskal, ya, bagaimana ekspansi pemerintah. Kemudian juga dari sisi moneter, pelonggaran suku bunga sudah sampai diturunkan sampai rendah 4%. GWM, kewajiban bank yang semula menempatkan DBI cukup tinggi sekarang sudah diturunkan. Pelonggaran itu ini yang harus dimanfaatkan dari sisi layanan keuangannya. Bagaimana tadi fungsi intermediasi banknya bisa jalan. Nah, yang kelima adalah bagaimana digitalisasi ekonomi dan keuangan masyarakatnya, termasuk dalam hal ini adalah yang paling besar memang UMKM. Bagaimana mendigitalkan UMKM baik dalam hal pemasarannya, marketingnya melalui e-commerce tadi yang onboarding, ya,
sehingga nggak lagi fisik bertemu tapi bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga digital payment. 5 hal ini yang kita coba bangun bersama-sama, berkolaborasi, karena memang ini tugas kita bersama.